Sorry ass DJ. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Hayatul Latifah dari Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab soal dari manajemen kewirausahaan, yaitu jawabannya adalah bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia produktif sendiri berkisar antara 15 hingga 64 tahun, dan ada yang mengatakan jika bonus demografi hanya terjadi satu kali di setiap negara, sudah sepantasnya peristiwa ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, satu peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Yang kedua yaitu ganjalan lain terhadap manfaat bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021 mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19 sampai 59 tahun. Persentase sebanyak di rentang usia 31 sampai 45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Nah, yang ketiga, pandemi juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu, padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara 30% anak mengaku kesulitan memahami pelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruktur guru. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019 semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas yaitu kisaran 4,4 juta sebaliknya. Namun tamatan SD hanya 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik sehingga selama pandemi semakin banyak anak beresiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Nah, apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif? Yaitu Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak bagi sarana United Nations Population Fund, yaitu bisa disingkat UNFPA. Korea Selatan bisa menjadi contoh baik untuk hal itu. Menkominfo dalam laporannya berjudul Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan akibat Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 mampu bangkit dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian dan pembangunan Litbang dalam kurun waktu 46 tahun dari 1962 hingga 2008. Korea Selatan mengalami kenaikan PDB 400 kali lipat. Korean Wave menjadi salah satu contoh nyata dalam
pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif selain Korea Selatan, mengutip Republika Tiongkok berhasil mengarahkan industri rumahan untuk memproduksi komponen peralatan elektronika sehingga pengangguran menurun. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam jurnal berjudul Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.